Udah, Pak. Ya, siap diuji kan? Insya Allah, Pak. Ya, mau dimulai doa, boleh silakan baca doa dulu. Kalau mau doa. Oke, siap ya? Ya, Pak. Ya, coba Ibu Epa jelaskan tentang teori belajar. Kan baik teori belajar itu kan ada behavior, ada teori kognitif dan lain. Silakan jelaskan. Dan kaitkan nanti dengan apa? Dengan pembuatan modul ajar ya. Oh, Silakan. teori belajar di sini menurut pendapat behavioristisme eh, itu eh, menurut dari Skinner, belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya, Pak. Ya, Kemudian teori yang kedua yaitu teori kognitivisme. Itu melibatkan pembelajaran yang melibatkan perubahan dalam struktur kognitivisme kognitif yang ada eh, dalam belajar dan perkembangan dalam berbagai tahap sensorik dan motorik itu, Pak. ya, Kemudian teori yang ketiga yaitu konstruktivisme. Eh, di situ Lev Vygotsky mengatakan tentang pelajaran interaksi sosial dan pengalaman dalam pembelajaran atau pengetahuan dibangun melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungannya, Pak. Kemudian hubungannya dengan modul ajar itu sangat sangat berkaitan sekali, Pak. Hubungannya dengan modul ajar. Karena di dalam modul ajar itu kita juga memasukkan beberapa teori belajar yang berkaitan dengan modul ajar tersebut. Itu, Pak. oke. Kita lanjutkan yang lain pertanyaannya. Eh, Kalau kita mengajar jadi guru kan Bu ada pengembangan pembelajaran ya. Ya, Ada Pak. kita membuat persiapan persiapan pembelajaran itu kan. Ya dalam pengembangan itu kan ada tujuan, ada TP, ada ATP gitu ya. Juga Ya, ada Pak. pendekatan pembelajaran, ada apa namanya PBL dan PJBL gitu kan. Ibu jelaskan semuanya itu. Apa itu TP, ATP dan seterusnya. Ya. Oh, baik, Pak. Di sini saya akan menguraikan dulu mengenai CP. CP dan ATP adalah dua konsep yang penting dalam kurikulum yang sangat berkaitan, Pak. Kalau untuk CP itu pernyataan yang menggambarkan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa pada akhir fase. Itu kalau CP, Pak. Kemudian kalau ATP, eh, rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara secara berurutan dan sistematis untuk mencapai CP tersebut. Itu, Pak. Ya. Terus TP dengan ATP tadi sudah ATP, instrumen, CP dengan ATP sudah, Pak. instrumen lagi. Instrumen Bukan bukan instrumen, apa namanya pendekatan, teknologi dalam pedagogik gitu ya. pendekatan dengan pedagogik, Pak. Ya, pendekatan teknologi, Teknologi. pedagogikal kan, Kalau TPAJR ya. Ya, TP. pendekatannya dengan teknologi itu di situ kita dalam pembelajaran tersebut kita menggunakan
eh, wahana pembelajaran itu menggunakan laptop, Chromebook, Hmm. mikrofon, dan lain-lain, Pak. Lalu PBL dengan PJBL? PBL itu eh, di dalam PBL kita menuliskan tentang masalah dari siswa tersebut dan merumuskan masalah tersebut. Sementara PJBL itu adalah kita mencari solusi supaya permasalahan tersebut itu bisa kita atasi gitu, Pak. Iya. Kemudian pernah buat modul kan dalam mengajar? Pernah, Pak? Pernah. Coba jelaskan komponen-komponen modul tuh. Komponen modul. Modul ajar kan, Ya, Pak? dia modul ajar. Modul ajar itu modul yang kita buat sebelum kita melakukan pembelajaran, yaitu adapun isinya mengenai yang pertama identitas sekolah, kemudian ada kompetensi awal dan sarana prasarananya, kemudian ada materi dan bahan ajar, eh, target peserta didik, kemudian tujuan pembelajarannya, eh, tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP-nya, Pak. Kemudian pemahaman bermakna dan kegiatan eh, kegiatan yaitu adanya di situ pendahuluan. LKPD Pendahuluan, nggak ada di dalam tuh. ya Pak. LKPD nggak ada di dalam. LKPD. LKPD ada, Pak. Jelaskan tadi LKPD. LKPD Iya, itu apa? belum dijelaskan, Pak. Ya, Kira apa gimana? lagi? Takut. LKPD itu apa? Iya. Biasa aja Eh, nggak apa-apa. LKPD itu apa? LKPD itu instrumen yang disusun untuk membantu siswa dalam proses belajar dengan memberikan panduan atau latihan dan seperti tes gitu, Pak. Iya. Terus apa lagi? Eh, Kalau dalam penelitian saya itu saya di situ menggunakan kartu belajar untuk dalam penulisan huruf hijaiyah, Pak, untuk pengenalannya. Kemudian ada di situ nanti penilaian Saling dari, LKPD. iya Pak. Ya. Ada pilihan ya terus. Terus Eh, ada ya lanjut penilaian apa di, lagi setelah pilihan tadi? iya Pak. Iya lanjut lanjut. Kemudian dalam LKPD itu ada di situ masalah penilaian, penilaian baik itu penilaian tentang soal pilihan ganda ataupun soal mengenai esai itu Pak. Sekarang kita berangkat kepada materi dia SD yang ngajarkan. Nggak dengar suaranya Pak, Halo, putus-putus. ibu ngajar di SD kan? Iya Bu, iya Pak. Ibu ngajar di SD. Iya, Ya. Coba jelaskan apa materi ajar di kelas 3. Masih ingat? materi ajar di kelas 3. Oh, apa ya? Senang belajar surat Senang belajar, senang belajar dengan surat Al-Kautsar. Ya Allah, kenapa jaringan ini? Halo, Iya, Pak. apa tadi? Putus tadi kan? Iya, Pak. Apa? Iya, Senang belajar dengan membaca surat Al-Kautsar. Al-Kautsar.
Berarti Al-Kautsar ya. Al-Kautsar itu surat apa itu? Makkiyah Madaniyah. Makiyah, Pak. Makkiyah. Makkiyah itu apa? Hah? Makkiyah itu apa? Makiyah termasuk surat pendek, Pak. Hah? Salah tuh Makkiyah itu. Kan ada dua kan? Ada surat Makkiyah, ada surat Kan? Madaniyah namanya. Iya, Pak. Nah, Makkiyah itu apa? Kautsar Makkiyah. Makkiyah itu apa artinya? Makiyah. Surat Makkiyah maknanya apa tuh dia? Surat Makkiyah. Surat Tidak tahu. Makiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah, Pak. Rasulullah. Berarti siapa tuh nerimanya? Rasul Maksudnya tuh, Pak, Rasulullah. ayat Makiyah itu ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya nengok dulu kan catatannya. Ya, Indah, agak grogi, Pak. ya. Coba terjemahkan Al-Kautsar itu apa terjemahannya? Inna a'tayna kal kautsar itu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Ya, terjemahkan. Makan, Pak. Ya, inna a'tayna kal kautsar apa artinya? Allah. Nah, tak dapat. Dapat, Pak, tapi lupa Tapi tak sesungguhnya. dapat. Ah, Nah, inna mananya apa inna itu? inna sesungguhnya apa ya? Nengok dulu catatannya. Jangan ukurannya tutup ukurannya. Ini Itu Al-Qur'annya, Pak, sini, Pak. iya ditutup. Inna a'tayna enggak tahu terjemahannya. Sesungguhnya kami kan nah, a'tayna enggak tahu ya. Lupa, Pak. Dulu waktu belajar pendalaman materi, belajar kan tentang apa namanya tafsir, takwil dan terjemah. Ada kan? Ada kayaknya, Pak. Ada ya. Coba tafsir itu apa? Ya Allah. Tafsir. Tahu ya? Kan ada tuh kan tafsir, takwil, terjemah. Lupa. Lupa, Pak. Ya, kok dilupain? Tidak tahu ya. Takwil juga tidak tahu takwil. Pengertian takwil. Takwil. Ya, kita lanjutkan yang lain pertanyaannya. Pak. Tak bisa ya. Eh apa namanya dalam kegiatan belajar mengajar itu atau pembelajaran itu kan biasanya ada asesmen gitu ya. Ada asesmen yang kita berikan kepada anak didik kita. Apa saja asesmen yang kita buat pada didik kita? Ibu, Asesmen kalau kan berupa gitu. eh, Hmm. eh, asesmen formatif dan sumantif, Pak. Sebelumnya ada enggak asesmen? Sebelum formatif dengan sumatif itu. eh Asesmen itu proses sistematis untuk pengumpulan data. eh Itu pengertian asesmen yang saya tanya ada enggak kegiatan asesmen sebelum formatif dengan ada, sumatif? Pak, ada pendahuluan Apa dengan namanya? penyimpulan. Apa namanya itu? Asesmen apa namanya? Itu kalau penyimpulan, eh Bukan penyimpulan di situ penimpunan. kita menyimpulkan peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran tersebut. Sudah ngajar itu kan sebelum kan? Sebelum dilakukan. Ada asesmen awal. Bu, dengarkan istilah asesmen awal. Asesmen awal. Ya, asesmen awal, asesmen awal.
sebelum ngajar kan anak itu di asesmen dulu anak-anak itu kan Ah, sebelum pengetahuan sebelum mereka. untuk asesmen awalnya itu kita membuka pelajaran terlebih dahulu, mengucapkan salam bersama dengan anak-anak, kemudian mengabsensi anak, eh kemudian menyanyikan lagu wajib nasional sebagai untuk patriotisme kita terhadap bangsa kita. Kemudian eh menanyakan kepada anak tentang materi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Ya. Setelah itu kita masuk ke bertanya kepada anak materi yang lalu. Setelah itu kita langsung masuk ke pembelajaran untuk dipelajari untuk hari itu, Pak. Untuk selanjutnya. Setelah itu Ya, ada Pak. ada lagi tes formatif apa itu formatif itu sumatif apa itu dia. Tes formatif. Apa ya? Tes formatif yaitu pemberian umpan balik selama proses pembelajaran yang kita ajarkan kepada anak, Pak. Iya, Ibu jelaskan kalau disuruh merancang MP modul ajar modul project misalnya. Berjelaskan kayak apa itu isi modul project. Modul project. Iya, Hmm. tahu kan ada penyusunan biasanya Ya, kan ada itu kan ada unsur-unsurnya kan bagian-bagiannya modul project itu kan dari dijelaskan itu kan. Apa saja isi modul project itu. isi dari modul ajar itu, Pak. Modul project namanya iya. Silakan. Isinya itu berupa yang pertama ada kompetensi awal. Modul project bukan bukan mengajar, bukan mentes anak. Ya, modul project. Pertama itu kan profil dulu ya, penyusunan profil ya, profil kita dengan sekolah gitu kan. Iya, Habis itu apa Pak. lagi sih? Ada tujuan gitu kan. Ada kegiatan aktivitas kan. Itu biasanya dia juga ada asesmen tadi kan. Iya. Nah, kemudian yang perlu apa yang digali lagi ini tentang P5. Apa P5 itu? Dengan P2RA apa tuh? P5. Bagaimana kita menguji siswa, mengasesmen siswa kita ya dengan proyek P5 tadi dan apa namanya Hmm. dengan P2RA tadi itu. Kalau di P5, cara kita menguji anak itu kita mengadakan tes setelah kita mempelajari materi, kemudian kita tes anak untuk mengerjakan soal gitu Pak, atau kita bertanya umpan balik kepada anak untuk tentang masalah pelajaran yang kita ajarkan kepada anak tersebut. Kemudian kita memberikan tugas berupa misalnya kalau seandainya kita mengenal huruf hijaiyah, kita memberikan kartu bergambar kepada anak tersebut, Pak. Selanjutnya PTK lagi. PTK itu apa? PTK, Ya, PTK. pernah dengar PTK? Enggak tahu. Saya sebut kalah. PTK adalah penelitian tindakan kelas. Iya, Pak. Nah, kalau ibu disuruh buat proposal misalnya, proposal PTK itu, apa sih isi proposal PTK itu? Kalau kita membuat PTK, yang pertama di situ ada bab pertama mengenai pendahuluan. Bab 2. Eh, Tunggu ya, Pak. Hah? Di malam udah dibaca, lupa lagi. Bab 2 itu mengenai, Teori kan? iya Pak, Teori bab 2 ini. Bab di 3, bab, bab 3, hmm, ya, bab ya, 3. lupa ya.
bab 3 metode penelitian biasanya kan. Iya, Pak. Nah, jadi Eh, bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, bab 3 metode Metode, iya. penelitiannya. Sampai Coba penuh. isinya, ya, apa isinya kira-kira pada pendahuluan bab 1 itu? Kalau pada bab satu itu isinya mengenai pendahuluan itu latar belakang masalah, Mhm. kemudian pembatasan masalah, eh, rumusan masalah, itu aja yang diingat Pak, yang teringat. Kalau bab 2 metode penelitian apa isinya? Bab Apa 2, namanya? Teoritis ya, tentang teori ya. Bab 2 apa isinya itu? iya Pak, ada teori belajar di situ Pak, teori tentang behaviorisme. Behavior. Be- Kalau eh, kita kalau kita tidak behavior kita teliti, misalnya yang lain misalnya itu Pak, teori pembelajaran mengenai sosial. sosial, Ya. sosial. Ada nak kaitannya bab 2 dengan penduluan? Ada Pak, Apa kaitannya? kaitannya bab satu itu kita di situ menengok dari latar belakang masalah, kemudian yang kedua di bab 2 itu kita eh, Pak mengkaitkan permasalahan tersebut dengan mencari eh, solusi untuk masalah tersebut. Di mana? Bab Ya 2. Pak, bab Di 2. mana tuh mencari solusi itu? Eh, bab 2. Bab 2 kan teori tadi. Mesti teori itu berkaitan dengan pendahuluan dia. Teorinya teori yang berkaitan dengan masalah yang kita teliti itu dia. Iya Pak, Kalau metode tadi ya tentang metode tentang teori tentang metode tadi itu. Itu dia mestinya. Bab 3 baru isinya metode metode penelitian. pembelajaran. Itu dia. Kau belajar penelitian? Penelitian Pak. Iya. Kira Giva Dibaca lagi. semua yang dihafal tadi jadi hilang Pak. Jangan dihilangkan, diingat terus. Terus coba Ibu Eva mengajar ya, mengajar selama 3 menit aja atau 2 menit aja ya. Silakan. Pembukaannya aja Pak. Pembukaan ya sampai apalah. Kok ngajar lah seperti apa singkat selama 2 menit. Ah, Silakan. oke lah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak ibu semuanya. Apakah anak-anak ibu sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, sebelum kita melangkah ke pembelajaran kita berikutnya, ada baiknya kita untuk ketua kelas kita pimpin doa untuk doa kita bersama ya. Alhamdulillah ketua kelasnya sudah memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran materi kita hari ini, ada baiknya dulu ibu bertanya kepada anak ibu semua mengenai materi yang terdahulu atau minggu yang lalu. Coba sebutkan anak ibu, siapa yang masih ingat materi yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Oke, baik anak ibu. Ziko, masih ingat pembelajaran tentang materi kita minggu yang lalu, yaitu mengenai mengenal huruf-huruf hijaiyah. Oke, di sini ibu akan eh, melanjutkan materi kita untuk hari ini, yaitu mengenai aku suka membaca Al-Quran. Nah, baik di sini siapa yang udah bisa anak ibu membaca Al-Quran? Oh ya, semuanya udah bisa membaca Al-Quran ya. Oke. Membaca Al-Quran merupakan ibadah untuk kita dan mendapatkan pahala karena di dalam Al-Quran, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita umat Islam, pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak ibu, siapa lagi yang udah bisa membaca Al-Quran atau udah yang bisa membaca juz amma, surat-surat pendeknya ada yang udah hafal? Nah, oke, baik. Anak ibu, coba si Andi. Ayo, lafalkan surat Al-Ikhlasnya dulu. Oke, baik. Andi, bagus sekali bacaannya. Letak huruf-hurufnya, makrijul hurufnya tepat.
udah bisa eh, melangkah ke selanjutnya mengenai hukum-hukum tajwid. Di sini dengan kita sebagai umat Islam wajib bisa untuk membaca Al-Quran karena Al-Quran adalah petunjuk dalam dan pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Udah tutup Ya, ya. iya Pak. Ya. Sekarang kita tes Quran ya. Buka Qurannya. Iya Pak. Surat Maryam. Surat 9 itu ya. Tunggu Pak. Maryam. Maryam. Udah. Tunggu Pak. Surat 9. Surat sembilan. Surat ke-9 At-Taubah. Maryam. Oh, surat 19 maksudnya 19. Salah, 19 Pak. 19. Ya Maryam. dua ratus Ya, empat silakan. puluh tiga dua Silakan. ratus empat puluh tiga Ayat pertama baca dulu dan dua seterusnya. ratus empat puluh tiga Yang pertama, Pak. Ayat berapa, Ya, Pak? ayat pertama Yang pertama. dari awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني واشتعل الرأس شيبا Sudah, sudah. Ya, Pak. Sekarang tes tulis lagi ya. Ambil pena, ambil kertas. Sadaqallahul azim. Dah, Ya, Pak. tulis ya. Inna a'toina kal kautsar. Jangan lihat Quran ya, tulis sendiri Enggak, ya. enggak, Pak. Cuman alas saja, Pak. Iya, ya lanjut. Inna Terus inna a'toina kal kautsar washolli li rabbika wanhar.
Washolli li rabbika wanhar. Di fasol lili bika Bika wanhar. wan wan. Ya, sudah. Tengok untuk saya Tunggu mana. Pak, tunggu Pak. Wanhar, wanhar. Tengok kan, gitu kan. Eh. Saya tengok kan gitu biar nampak mana Oh, ini Pak. tulisan. Diangkat, 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 diangkat. Angkat ke atas lagi. Ya, inna, tidak jelas. Inna, a'tayna. Ya, banyak salahnya ya. Ah, A'tainaka, itulah itu. ya Pak. A'tainaka, selangkah, selangkain itu. Al-Kausar, satu lagi satu kata lagi dia. Oke, oke, sudah. Oke ya. Ya Pak. Ya, ya, Tunggu itu Pak. aja. Sudah, sudah. Kemana kembali? Ya, sudah ya. Ya, tunggu bentar Pak. Ini mana ini? Aduh. Ah, Ya, kenapa? kok lain layarnya Pak? Enggak tahu juga tuh. Sama aja di sini, enggak ada masalah di sini. Itu aja Mau. barangkali ditutup karena masuk lagi yang lain nih. Iya Pak, Eh, tunggu kom- Pak. Saya mau ngapain recordernya Pak? Mau mau menutupnya. matiin. Iya, silakan direkod, ditutup. Tapi ini mana ini? Tanya sama kawan di situ. Ada kawan di situ enggak? Tunggu Pak. Kawan tuh. Nggak ada Pak, cuma saya sendiri. Kemana mengembalikan ini Pak? Zoom. Tutup aja mungkin. Ladi, ladi kan ada direkam tadi. Iya, kalau kalau udah direkam kayak gitu, nggak apa nanti Iya, Pak, iya. nggak hilang lagi kan? Iya, terekam, terekam itu dia. Heeh. Tinggal apa lagi? Tutup aja lagi. Hmm. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga apa yang saya katakan tadi mendapat nilai yang baik ya Pak. Amin ya rabbal Hmm. alamin. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ya. Assalamualaikum. Iya Pak.